Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini semua orang seluruh dunia dan juga semua orang Kristen disibukkan dan membuang begitu banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana yang tidak sedikit untuk menghadapi makhluk yang tidak terlihat dengan mata manusia yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Akibatnya ada banyak orang yang merasa ketakutan, khawatir, panik. Ditambah lagi dengan berita-berita hoax yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di banyak medsos. Sehingga akibatnya membuat banyak orang yang mengalami kepanikan yang berkelebihan dan stres dan depresi. Sekedar takut sih wajar-wajar. Tetapi kalau ketakutan itu sudah menguasai kita, kekhawatiran itu sudah menguasai kita, itu yang tidak wajar. Nah, sayangnya saudara kasih, ada banyak anak Tuhan yang terbawa sehingga akhirnya mereka juga mengalami kepanikan yang berkelebihan. Padahal kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha segala-galanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang dahsyat maha besar itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada, sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh jemaat GBI Sungai Yordan, janganlah kita fokus kepada corona, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala penyakit, atas segala apapun yang kita hadapi. Marilah kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, khususnya di dalam menghadapi situasi kondisi penyakit yang sekarang dihebohkan di seluruh dunia. Di dalam Mazmur 91 ayat 1-16 yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu peratanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Tetapi sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melalui bacaan yang tadi saya bacakan, kita melihat bahwa apabila kita berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka Tuhan berjanji melindungi kita, sebagaimana kita baca dalam ayat 2 sampai 13 tadi. Yang dapat saya simpulkan bahwa apabila kita berlindung pada Tuhan, kita bernaung di bawah sayapnya, maka paling tidak ada 4 jaminan perlindungan dengan yang diberikan kepada kita semua. Yang pertama, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita akan dijauhkan daripada segala niat-niat orang yang jahat. Jadi kita kalau berlindung pada Tuhan, Tuhan akan melindungi daripada segala niat-niat jahat. Sebagaimana tadi dikatakan ayat 3a, dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara kasih Tuhan, jerat penangkap burung di sini berbicara niat-niat orang yang jahat. Entah itu penipuan, entah itu pencurian, entah pembunuhan, dan seterusnya. Kemudian jaminan yang kedua yang diberikan kepada kita, apabila kita berlindung pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, maka kita akan dijauhkan, dilindungi dari segala sakit penyakit. Sebagaimana kita baca dalam ayat 3b dan 6 berbunyi demikian. Kita akan dijauhkan, di sini dikatakan kita akan dilindungi dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena itu saudara kasih, kita tidak usah takut, tidak usah panik terhadap virus corona yang menular, yang saat ini sedang mengamuk di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita tidak perlu takut, karena kalau kita berlindung pada Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada cover Tuhan. Kita akan dibungkus tutup dengan kuasa darah Yesus. Kemudian yang ketiga, kalau kita berlindung kepada Tuhan, jaminan yang ketiga, kita akan dilindungi dari segala mara bahaya yang tertulis dalam ayat 5, 7, dan 10 demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-10, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Nah, di sini kita melihat saudara sih, bahwa kita akan dilindungi dari segala mara bahaya. Mara bahaya yang dimaksud di sini adalah misalnya kecelakaan, misalnya pencurian, kebakaran, gempa bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak usah takut, karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kemudian jaminan yang keempat, kalau kita mau berlindung pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka kita akan dilindungi dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Nah, saudara kasih, kita lihat di sini, sebagai orang Kristen kita tidak usah takut yang namanya guna-guna, yang namanya santet, yang namanya sihir, dan seterusnya. Karena Tuhan akan melindungi, meluputkan semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apabila Tuhan mengizinkan virus corona ini melanda atau mengamuk di seluruh dunia, karena Tuhan ingin menjelang kedatangannya yang semakin dekat, supaya semua orang di muka bumi ini dengan sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 14-16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia akan berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apabila Tuhan izinkan virus corona ini melanda seluruh dunia, maksudnya agar menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini, maka kita supaya setiap orang, dan termasuk orang Kristen, agar kita sungguh-sungguh hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 11, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di dalam terjemahan lain dikatakan, sungguh orang yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi di sini kita melihat, saudara kasih, bahwa kalau orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka dia akan meluputkannya dan akan membentenginya. Sebab dikatakan, ia mengenal namaku. Nah, karena itu, saudara kasih, marilah kita selalu melekat hati kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar hati kita bisa selalu melekat kepada Tuhan? Yang pertama-tama, berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan dan masuk di dalam keintiman hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya nanti pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya pengetahuan, tetapi karena kita memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita mengenal dengan benar Allah kita siapa, maka kita tidak takut dengan apapun. Karena Allah kita adalah yang dahsyat, yang luar biasa, yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, kemudian saudara kasih, yang selanjutnya, sediakan waktu setiap hari untuk baca firman Tuhan. Bukannya dibaca sepintas lalu, seperti baca Quran atau baca surat kabar, tapi kita renungkan siang dan malam, dan kemudian kita lakukan. Karena itulah memang yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kita bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Nah, sebagai catatan, saudara kasih, tentunya kita harus tetap waspada. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga kesehatan, dengan tidur yang teratur, dengan makanan yang bergizi, dan kemudian juga kita tentu menjaga agar kita tidak terlalu stres, capek, dan sebagainya, supaya kita dan tentu akan meningkat, dan itulah merupakan suatu di mana daya tahan tubuh bisa melawan virus corona itu. Karena itu, marilah kita menjelang akhir zaman ini, di mana Yesus segera akan datang, marilah kita tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan, jangan asal-asalan. Tapi kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kita sungguh baca firman Tuhan, melakukannya. Maka niscaya firman Tuhan akan digenapi. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya mengajak kepada seluruh jemaat untuk tidak takut, untuk tidak panik, tetapi mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Tetap sukacita dan tetap semangat, karena di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan Yesus memberkati.